Saudara pemirsa, sebelum saya menjumpai saudara dengan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib supaya kita sehat dan sembuh. Yesus Salam saudara pemirsa, di hari yang istimewa ini, hari Jumat Agung, saya ingin memandu saudara sebentar mengikuti perjamuan kudus. Namun sebelumnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang mengantar kita memasuki hari paling istimewa dalam sejarah umat manusia, dalam sejarah gereja, yaitu Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka di kayu salib itu supaya kita sehat dan sembuh. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami menaruh waktu di dalam tangan Tuhan, waktu yang sangat istimewa. Kami sebentar mendengarkan firman Tuhan yang memandu kami untuk menyadari benar-benar bahwa Yesus mati supaya kami hidup, Yesus menderita supaya kami berbahagia, Yesus terluka di kayu salib itu supaya kami sehat dan sembuh. Berkati firman Tuhan ini dan berkati semua pemirsa yang sekarang sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasalnya yang ke-23. Injil Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 49. Lukas 23 ayat 44 sampai 49. Yang akan kita baca sebentar adalah ayat yang ke-46. Mari kita baca bersama-sama. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Sungguh luar biasa saudara-saudara sekalian, bahwa Tuhan Yesus itu adalah pemilik nyawa. Karena itu Dia menyerahkan nyawanya. Dan firman Tuhan mengatakan dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 bahwa di sana Tuhan membentuk patung tanah liat yang menyerupai. Mengapa saya katakan menyerupai? Waktu itu belum ada manusia. Dia bentuk seperti manusia yang ada sekarang. Tetapi saudara-saudara sekalian, kalau dia tidak hidup, katakanlah dia sudah dibentuk sedemikian rupa, dibakar, kemudian menjadi keramik, harganya cuma berapa? Kami di kampung, di tempat kampung ibu saya,
itu kami punya beberapa tempayan yang sangat tua, mungkin ratusan tahun sudah pernah dulu mau dibeli orang. Harganya lumayan, kira-kira 150 juta. 150 juta kenapa? Ada gosip bahwa di dasar tempayan itu katanya ada emas 1 kilo. Ya lumayan, beli 150 juta, jual 700 juta. Ya, kalau dagang ya begitu. Orang mau untung. Tetapi keluarga kami tidak mau menjualnya oleh karena tempayan itu warisan dari banyak orang. Itu tadi contoh. Tetapi tahukah Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu bisa cari internet, harga satu tubuh manusia yang sehat, bila ia bisa didonorkan mulai dari kulitnya sampai kepada seluruh jantung dan lain-lain, itu harganya $6 million. 6 juta US dollar. Dan kalau diuangkan sekarang sekitar 100 miliar. 100 miliar saudara sekalian. Luar biasa. Maksudnya bukan hitung-hitungan duit, tapi maksudnya nilai tambah karena nyawa Tuhan Allah Bapa di surga diberikan kepada kita itu luar biasa. Nah, sekarang kita mendengar bagaimana Yesus mati untuk kita. Itulah yang terpenting sekarang. Nilainya menjadi bertambah, tambah. Oleh karena Yesus mati untuk kita, Ia menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa di surga. Ia mati supaya kita hidup. Dan hidup kita ini bertambah, tambah nilainya di hadapan Tuhan dan manusia. Itulah pesan firman Tuhan hari ini untuk kita sekalian. Supaya kita mengerti benar-benar bahwa Yesus mati di kayu salib itu amat sangat berguna untuk kita. Satu-satunya hal yang paling berguna ketika Yesus membagi nyawanya untuk kita, sehingga saudara sekalian ketika engkau menerima Dia, percaya kepadanya, maka engkau akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Dan saya percaya bahwa hari ini ketika kita sedang juga mendengarkan berita pengharapan, saya percaya bahwa Yesus mati di kayu salib. Ingat terus itu yang saya nyanyikan untuk saudara-saudara sekalian. Yesus mati supaya kita hidup. Yesus menderita supaya kita berbahagia. Yesus terluka di kayu salib supaya kita sehat dan sembuh. Sehat dan sembuh juga dari penyakit, dari virus yang sedang melanda dunia sekarang. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang saudara untuk masuk ke dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus ini. Untuk maksud tersebut, saya mengajak saudara sekalian mulai dari saat ini dan sepanjang perjamuan kudus ini berlangsung untuk terus memandang kepada Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib itu dengan iman dan keyakinan bahwa Yesus mati supaya saudara hidup. Yesus menderita supaya saudara berbahagia. Yesus terluka di atas kayu salib itu supaya saudara sehat dan sembuh. Karena itu marilah datang dengan hormat, dengan iman dan ucapan syukur. Ambillah perjamuan Tuhan untuk kesukaan saudara dan bertelurlah mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa. Apabila sampai saat ini saudara merasa bahwa ada sesuatu yang menghalangi saudara untuk mengikuti perjamuan kudus pada hari ini, apabila saudara merasa tidak ada damai sejahtera karena ada dosa yang belum saudara bereskan, maka sekarang marilah kita berdoa bersama-sama membereskan semuanya di hadapan Tuhan sehingga kita dapat mengikuti perjamuan kudus ini dengan damai sejahtera. Mari kita masing-masing berdoa di hadapan Tuhan. Yesus berfirman, marilah kepadaku. Allah Bapa yang penuh kasih karunia, Kami mengakui bahwa kami telah berdosa dan menyimpang dari jalan-Mu, seperti domba yang tersesat. Kami seringkali mengikuti keinginan hati kami sendiri. Kami telah menyakiti hati-Mu dan melanggar firman-Mu. Kami telah mengabaikan dan lalai melaksanakan tugas-tugas kami sebagai orang percaya. Ya Bapa, ampunilah kami. Genapilah janji-Mu ya Tuhan,
bahwa apabila kami mengaku dosa kami, maka Engkau adalah setia dan adil, sehingga Engkau akan mengampuni segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami kehidupan yang saleh, kehidupan yang benar dan penuh dengan sukacita. Sementara kami mengambil roti dan anggur ini, kiranya hidup kami dipenuhi oleh kepenuhan Yesus Kristus dan bertumbuh seperti Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk saudara sekalian, perintah tentang perjamuan kudus, yang saya ambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin. Mari kita berdoa untuk roti dan anggur ini. Bapa, dalam nama Yesus, tumpangkan tanganmu pada roti dan anggur ini Tuhan. Berkati Tuhan dalam nama Yesus, tumpangkan tanganmu di atasnya supaya kami dapat mengalami lagi mujizat Tuhan melalui perjamuan kudus pada hari ini. Ubah semuanya menjadi berkat bagi kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Roti ini yang Yesus pecah-pecahkan untuk menolong kita semua, untuk kita mengerti bahwa tubuh Yesus dipecahkan supaya hidup kita utuh kembali. Hidup kita sudah rusak karena dosa. Hidup kita sudah terpecah-pecah karena dosa. Mungkin juga ada para pemirsa sekalian yang rumah tangganya terpecah oleh karena dosa. Mari kita percaya hari ini bahwa Tuhan akan menolong kita semua untuk kita benar-benar mengerti bahwa kasih dan anugerah Tuhan, Yesus mati di kayu salib supaya kita utuh kembali. Haleluya. Cawan seperti ini yang Tuhan berikan kepada kita, Ia mengatakan tadi dalam firman Tuhan yang saya baca bahwa anggur ini adalah anggur darah Yesus, darah perjanjian. Maksudnya apa saudara sekalian? Ketika Ia memberikan perjamuan kudus kepada para muridnya, Ia mau supaya firman Tuhan, janji-janji Tuhan itu mendarah daging dalam kehidupan para murid. Oleh karena itu, ketika Ia memberikan anggur ini kepada para murid, Ia memberikan anggur ini supaya para muridnya mendarah daging dengan janji-janji Tuhan. Ada begitu banyak janji Tuhan dalam firman-Nya, baik itu dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Mari kita ingat kepada janji Tuhan hari ini, bahwa Tuhan mau membuat hidup kita lebih diberkati lagi, lebih sehat lagi melalui perjamuan kudus ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Yesus mati supaya engkau hidup. Yesus menderita supaya engkau bahagia. Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Yesus mati supaya. Mari kita mengangkat roti dan cawan ini dengan iman. Mari fokuskan mata kita kepada Tuhan Yesus.
Yesus mati di kayu salib untuk hidup kita, dan terus mengingat Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka supaya kita sehat, di kayu salib itu supaya kita sehat dan sembuh. Khusus sekarang pada perjamuan kudus di rumah masing-masing yang saya pandu ini, mari kita percaya Yesus terluka di kayu salib supaya kita sehat dan sembuh dan lepas dari malapetaka, dari virus yang sekarang sedang menyerang seluruh dunia. Ambillah dengan iman, makan dan minumlah dalam nama Yesus. Mari bersama dengan saya, saudara-saudara sekalian, berdoa sekarang. Saya berharap bahwa semua sudah mengikuti perjamuan kudus online ini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, para pemirsa sekalian. Mari kita minta satu hal saja kepada Tuhan. Tuhan, buatlah besok virus ini dilenyapkan oleh Tuhan dari muka bumi. Kami sadar Tuhan bahwa kami sudah berbuat dosa. Kami sudah lalai melaksanakan firman Tuhan. Beri anugerah kepada kami sekarang. Beri kami di lidah kami sekarang berdoa supaya Tuhan memulihkan bumi ini, memulihkan seluruh umat manusia, membuat kami semua mengalami pemulihan dan kesembuhan. Lindungi kami semua saudara kami yang mengikuti program perjamuan kudus online ini, untuk dengan darah Yesus kami mengalami liputan kuasa mujizat, kuasa kesembuhan dari Tuhan. Mari masing-masing berdoa sekarang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yesus mati supaya engkau hidup. Yesus menderita supaya engkau bahagia. Yesus terluka. Mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bersama-sama dengan saya kita membaca, mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama dengan segenap sidang jemaat di segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Saudara ikut saya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama untuk selesainya perjamuan kudus ini. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur untuk mengikuti perjamuan kudus secara online. Kami berdoa supaya seluruh jemaat mengikuti, semua pemirsa yang mengikuti upacara ini Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Melalui perjamuan kudus ini kami masih punya pengharapan ke depan. Dan bukan hanya punya pengharapan ke depan, kami yakin benar bahwa
melalui doa saudara-saudara kami di seluruh dunia yang sedang merayakan perjamuan kudus pada hari Jumat Agung ini. Kami percaya bahwa semua saudara kami yakin benar dan doa kami dijawab oleh Tuhan, dan bahwa besok, lusa, semua masalah kami sudah diangkat oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik.